Bagaimana jika prospek Anda mengatakan bahwa dia punya segudang properti, dia punya banyak rumah untuk diwariskan ke anak-anaknya, sehingga dia tidak perlu proteksi asuransi lagi dari Anda? Semangat pagi teman-teman agent dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih berada di channel Tanya Eka, suatu channel yang didedikasikan untuk para agent-agent profesional di Indonesia. Buat Anda yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe-nya dan tekan loncengnya supaya Anda tetap dinotifikasi jika ada tips-tips ataupun wawancara-wawancara saya dengan tokoh-tokoh asuransi, tokoh-tokoh agent yang berhasil di industri ini, ya. Nah, kali ini akan kami bahas mengenai bagaimana kalau klien Anda mengatakan bahwa dia punya banyak properti yang sudah siap untuk diwariskan ke putra-putrinya sehingga dia nggak perlu lagi proteksi, ya. Nah, ini mungkin jawaban yang bisa Anda pertimbangkan menjadi salah satu jawaban jika Anda menghadapi prospek semacam itu. Saya akan mengatakan demikian. Wow, keren Pak. Punya banyak properti tentunya luar biasa. Anak-anak Bapak Ibu pasti luar biasa senangnya. Pak, kalau Bapak punya hari ini punya kelebihan uang 5 miliar. Bapak kira-kira akan memberikan ke putra-putri lebih senang mana Pak putra-putri? Menerima dalam bentuk tunai atau dalam bentuk properti? Biarkan dia menjawab. Wajarnya, seorang anak akan mengatakan dia akan lebih suka dalam bentuk tunai. Kenapa? Karena akan menjadi lebih fleksibel buat si anak untuk mengalokasi atau menggunakan dana ini untuk berbagai kepentingan, keperluan. Ya, dia bisa pakai buat usaha yang memang dia minati, dia bisa beli properti yang lebih sesuai dengan seleranya. Bisa jadi properti yang dibeli oleh orang tuanya sudah out fashion, sudah jadul, ya, daerahnya sudah nggak terlalu menarik, kemudian mungkin ya modelnya juga sudah nggak terlalu menarik sehingga harus dibongkar dan seterusnya, atau mungkin dia perlu modal untuk usaha, properti ayah bundanya harus dijual dulu untuk dipakai sebagai modal usaha dan seterusnya. Tentunya dengan adanya uang tunai, dia akan lebih fleksibel. Sebagian dipakai modal usaha, sebagian dipakai untuk beli properti yang dia sukai. Tentunya akan lebih fleksibel. Dan satu hal lagi, bebas pajak. Ya, teman-teman ya. Sementara kalau kita mewariskan suatu properti, ada biaya BPHTB, biaya pengalihan atas hak tanah dan bangunan. Ya, yang besarannya tergantung ya, tergantung besaran properti dan tergantung di daerahnya. Ya, sekitaran 2,5-5% biayanya. Nah, sementara produk asuransi begitu sudah cair dan suatu saat pasti akan cair karena kita manusia biasa pasti akan meninggal dunia, ini sudah bebas pajak dan memungkinkan anak-anak kita, anak-anak prospek Anda punya fleksibilitas, punya banyak pilihan dengan uang tunai di tangannya. Semoga bermanfaat, tetap berkarya, tetap semangat, saya yakin Anda akan menjadi juara.